Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita ketemu kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik hal yang kecil, ya. Hal kecil. Nah, saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu kalau saudara masih ingat kita sempat membahas tentang kisahnya Daud, ya. Di khotbah saya yang berjudul tidak cukup baik, ya. Kalau saudara waktu itu tidak mendengarkan atau tidak mengikuti ibadah online, saudara bisa mendengarkan lagi di YouTube gereja kita, ya. Saudara-saudara, ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud, dia pergi ke rumah Isai, ya. Begitu Samuel sampai, semua anaknya dipanggil kecuali Daud, ya. Singkat cerita, saudara, seperti yang saudara tahu, semua anaknya Isai yang dipanggil itu tidak ada satupun yang dimaui oleh Tuhan atau dipilih oleh Tuhan. Ternyata ketinggalan satu anaknya Isai, yaitu Daud, ya. Yang padahal Tuhan itu berkenan sama Daud, ya. Tuhan itu memilih Daud, ya. Saudara, ada satu ayat yang bagus di kisah ini, dan ini ayat yang saya mau kita perhatikan bersama-sama. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa sekali, saudara. Ya, poin yang pertama mengatakan jangan pandang paras atau perawakannya. Ya, poin yang kedua ini lebih luar biasa lagi, saudara. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya, saudara, jujur ya, yang kita lihat itu yang nampak mata, yang terlihat. Itu bukan yang dilihat Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara, saya ingin kita belajar satu kalimat, ya. Kalimat ini penting sekali dan kalau saudara bisa mempraktekannya, ya, ini luar biasa. Coba saudara ulangi bersama saya, ya. Apa yang kau anggap kecil belum tentu kecil. Apa yang kau anggap besar belum tentu besar. Ayo kita ulangi bersama. 2, 3. Apa yang kau anggap kecil belum tentu kecil. Apa yang kau anggap besar belum tentu besar. Ya, saudara-saudara, saya sering berkata kepada saudara-saudara, yang nampak oleh mata itu sementara. Ya, itu tertulis di 2 Korintus. Yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak terlihat, yang tidak kelihatan itu kekal. Isai ketika membawa anak-anaknya untuk ditunjukkan kepada Samuel, Isai nggak mikir saudara, kalau Daud itu yang akan dipilih oleh Tuhan. Karena di ayat 12 ya dikatakan bahwa Daud itu masih kemerah-merahan. Artinya masih kecil, masih bocah. Mungkin badannya kecil, ya, nggak gede, tidak tinggi kayak kakak-kakaknya, saudara. Ya, tapi kita lihat, saudara, apa yang buat orang lain terlihat kecil, belum tentu kecil buat Tuhan. Coba kita ulangi bersama-sama, ya. Apa yang buat orang lain terlihat kecil, belum tentu kecil buat Tuhan. Ya, saudara, Daud dianggap remeh, ya, karena badannya kecil. Bahkan ketika Daud mau melawan Goliat, dia pakai baju perang, Daud pun tidak bisa berjalan, ya, karena apa? Karena tidak kuat pakai baju perang. Daud dianggap remeh karena masih kemerah-merahan, masih bocah, ya. Tapi kita tahu, saudara, apa yang buat orang lain kecil belum tentu kecil buat Tuhan. Ya, Saul, wah badannya besar, perawakannya memang kayak raja. Pasal 9 ayat 2 mengatakan tidak ada satupun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya.
Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kelihatannya besar, saudara. Ya, tapi apakah sebenarnya Tuhan berkenan Saul itu menjadi raja? Enggak, saudara. Saul jadi raja itu karena hasil orang Israel menuntut, memaksa. Ya, itu di Samuel pasal yang ke-8, ya. Saudara bisa baca, ya, tapi kita tidak baca ini karena kepanjangan, ya. Di situ udah dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu menuntut raja, risikonya ini, ya. Tapi saudara, orang Israel itu gak peduli, ya. Orang Israel pokoknya punya raja, ya. Akhirnya ya jadilah Saul yang perawakannya besar, dia jadi raja. Tapi apakah sebenarnya itu kehendak Tuhan? Bukan, saudara. Lihat, saudara, apa yang dianggap orang besar, ya, belum tentu besar di mata Tuhan, ya. Apa yang saudara anggap besar hari-hari ini? Hutang-hutang saudara, sakit penyakit saudara, kesedihan saudara, masalah saudara, problem saudara, bagi Tuhan itu bukan hal yang besar. Amin, saudara. Ya, karena Tuhan itu maha kuasa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus itu mati, dia sengsara, disiksa, itu semua untuk menunjukkan kasihnya buat kita, ya, dan untuk menebus segala penderitaan kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Saya pernah katakan, saudara, kata keselamatan, ya, bahasa Yunaninya itu adalah susu atau soteria, yang tidak hanya mencakup keselamatan kita masuk surga saja, saudara, tapi itu satu paket lengkap, yaitu keselamatan, kesembuhan, kemakmuran, sukacita, dan lain-lain. Ya, nah, saudara, apa yang kita anggap besar buat Tuhan bukan hal besar. Ya, ketika Daud dia menghadapi Goliat, di mata orang Israel, Goliat itu raksasa, orang yang gede, besar. Mustahil Daud bisa mengalahkan. Tapi ingat kalimat tadi, saudara. Apa yang kau anggap besar, belum tentu besar. Goliat dikalahkan oleh siapa, saudara? Dikalahkan oleh Daud. Ya. Daud yang dianggap remeh, yang dianggap kecil. Apa yang orang lain anggap kecil, belum tentu kecil. Amin, saudara. Goliat dikalahkan pakai apa, saudara? Pakai batu kali, saudara. Ya, pakai batu kali. Batu yang tidak ada harganya. Di mana-mana bisa menemukan batu itu, saudara. Kalau batu itu hancur sekalipun, nggak apa-apa karena nggak ada nilai jualnya, ya tidak ada harganya, saudara. Tapi itu bisa mengalahkan Goliat yang besar. Apa yang kau anggap kecil itu bisa dibuat Tuhan untuk mengalahkan yang besar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, saudara. Kadang yang kita lihat besar mungkin bukan apa yang Tuhan mau kita pikirkan. Yang kecil yang kita anggap remeh justru mungkin itu yang Tuhan mau. Mungkin menurut saudara, ya, masalah-masalah saudara tentang apapun itu, mungkin menurut saudara besar, terlalu besar. Saudara udah gak sanggup menanggungnya. Tapi ingat saudara-saudara, yang besar belum tentu besar di mata Tuhan. Ya, kita harus belajar untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat. Mungkin hari ini saudara berkutat dalam kelemahan saudara. Saudara mungkin punya kelemahan yang orang lain tidak tahu, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, hari ini saudara bisa menganggap itu sebagai satu kelemahan, tapi mungkin Tuhan melihat kelemahan saudara itu sebagai satu potensi, ya. Tuhan pernah mengatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena mungkin apa yang terlihat di mata kita sebagai kelemahan bisa dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang percaya kita katakan amin. Ya, cukuplah kasih karunia Tuhan.
Amin, saudara. Apa yang kau pandang kecil belum tentu kecil. Apa yang kau pandang besar belum tentu besar. Bisa jadi apa yang selama ini kita anggap kecil, seperti misalnya baca Alkitab, atau quality time dengan Tuhan, beribadah, berkomunitas, ya. Mungkin hal itu saudara anggap kecil. Hari ini aku tidak apa-apa, minggu depan aku bisa. Besok kan masih ada hari, ya. Kita anggap kecil, saudara. Tapi mungkin saya katakan itu bisa jadi hal yang besar yang Tuhan persiapkan untuk kita, ya. Siapa tahu, saudara, semisal ada orang yang butuh saudara tolong. Orang ini sudah stres, ya, dia capek dengan hidupnya, ya. Dia mau bunuh diri, tapi karena saudara dekat dengan Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara tahu hati Tuhan, maka saudara bisa menolong dia. Saudara bisa menyelamatkan hidup orang tersebut, ya. Yang tadinya mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri karena saudara yang menolong hidup orang itu. Itu hal besar, saudara. Amin. Saya percaya setiap kita yang mengikuti ibadah online, ya, saya percaya gak ada satupun dari kita yang dipandang Tuhan sebagai orang kecil. Haleluya. Semua dari kita punya potensi, ya, punya hal spesial yang Tuhan rancangkan untuk saudara masing-masing. Jangan pandang diri saudara kecil, ya, karena apa yang kau lihat kecil itu belum tentu kecil, dan apa yang kau lihat besar itu belum tentu besar. Yang penting adalah lihat apa yang Tuhan lihat. Amin. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar. Seringkali kami memandang diri kami ini kecil, tapi kami percaya Tuhan membuat kami jadi besar karena ada potensi yang luar biasa, potensi yang spesial Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih mampukan kami untuk melihat apa yang Tuhan lihat supaya kami tahu hatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan tolong semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I